Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Bukisharani dengan NIM 164251020 dari Program Studi Teknologi Sains Data dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Erlangga. Saya dari kelas Fisika Dasar SDA 2 dan pada video kali ini saya akan membahas 50 soal pilihan ganda dan juga 50 soal esai tentang UTS Fisika Dasar 1. Baik, sekarang kita sudah melihat soal pilihan ganda dari nomor 1. Besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah jawabannya yang C, perpindahan. Karena perpindahan itu termasuk besaran vektor memiliki besaran arah. Sedangkan untuk jawaban lainnya itu hanya memiliki nilai tanpa arah sehingga termasuk besaran skalar. Lalu untuk nomor 2, pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah jawabannya yang C, panjang meter. Karena dalam SI itu panjang diukur dalam meter. Sedangkan pilihan lain itu salah karena G satuannya itu Newton, massa kilogram, dan juga waktu itu sekon. Lanjut di nomor 3, pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah jawabannya yang D, berat tergantung gravitasi. Penjelasannya, karena berat adalah gaya gravitasi sehingga nilainya tergantung pada besar gravitasi di tempat tersebut. Sedangkan kalau massa itu sifatnya tetap dan tidak bergantung pada gravitasi di lokasi. Nomor 4, alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah jawabannya yang B, keterbatasan alat ukur. Alasannya karena setiap alat ukur tuh memiliki batas penelitian, sehingga hasil pengukuran tidak bisa benar-benar tepat dan selalu mengandung ketidakpastian. Nomor 5, fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk jawabannya yang C, mempermudah analisis arah. Alasannya, dengan memecah vektor itu ke dalam komponen-komponen, kita bisa menganalisis gerak atau gaya pada tiap arah secara terpisah, sehingga lebih mudah dihitung. Nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena perpindahan memperhatikan arah. Alasannya, jarak hanya menghitung panjang lintasan, sedangkan kalau perpindahan itu memperhitungkan arah dan juga posisi awal serta posisi akhirnya. Nomor 7, percepatan bernilai 0 ketika benda, jawabannya yang C, bergerak lurus beraturan. Alasannya, pada gerak lurus beraturan itu, kecepatan konstan sehingga tidak ada perubahan kecepatan. Artinya, percepatannya sendiri bernilai 0. Lanjut di nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan jawabannya yang B, arah gerak berlawanan acuan. Tanda negatif itu bukan menunjukkan nilai negatif, melainkan berlawanan dengan arah positif yang telah ditentukan sebagai acuan. Nomor 9, grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk jawabannya yang C, garis lurus. Karena pada GLB itu posisi berubah secara linear terhadap waktu karena kecepatan konstan, sehingga grafiknya juga berupa garis lurus. Nomor 10, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak. Jawabannya yang B, horizontal dan vertikal. Alasannya karena gerak parabola itu merupakan gabungan dua gerak, yaitu dari gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB arah vertikal. Sehingga keduanya bisa dianalisis secara terpisah. Nomor 11, penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah jawabannya B, gaya. Penjelasannya karena perubahan gerak atau percepatan itu hanya terjadi jika ada gaya yang bekerja pada benda. Hal itu sesuai dengan hukum 2 Newton. Nomor 12, hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep jawabannya yang C, inersia. Alasannya karena hukum 1 Newton tuh menjelaskan tentang kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya yang biasa disebut inersia. Nomor 13, resultan gaya nol pada benda berarti percepatannya adalah 0.
Kenapa? Jika resultan gaya nol, maka percepatannya nol karena benda itu bisa tetap diam. Karena benda itu bisa tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi jawabannya tadi yang C. Nomor 14, hukum 3 Newton menyatakan bahwa C. Gaya muncul berpasangan. Karena setiap gaya aksi selalu diikuti oleh gaya reaksi yang sama besar tapi berlawan arah sesuai dengan fisika Newton yaitu gaya aksi reaksi. Nomor 15, tujuan utama diagram pada benda bebas adalah jawabannya yang C, mengisolasi gaya-gaya. Penjelasannya karena diagram benda bebas digunakan untuk menunjukkan dan memisahkan semua gaya yang bekerja pada benda agar mudah untuk dianalisis. Nomor 16, pada bidang miring licin, penyebab benda muncul adalah jawabannya yang D, Mg sin theta. Karena alasannya, gaya berat itu diuraikan menjadi dua komponen, dan komponen sejajar bidang yaitu Mg sin theta yang menyebabkan benda meluncur. Nomor 17, gaya sentripetal selalu mengarah ke pusat lintasan. Alasannya karena gaya sentripetal menuju pusat lintasan agar benda tetap bisa bergerak secara melingkar. Lalu nomor 18, pada kerangka inersial, gaya sentrifugal, gaya semu. Gaya sentrifugal itu bukan gaya nyata dalam kerangka inersial, melainkan gaya semu yang muncul jika dilihat dari kerangka yang berputar. Nomor 19, usaha bernilai 0 jika C. Gaya tegak lurus. Gaya tegak lurus perpindahan. Penjelasannya karena usaha itu bergantung pada komponen gaya yang searah perpindahan. Jika gaya tegak lurus, maka tidak ada komponen yang melakukan usaha sehingga nilainya 0. Nomor 20, satuan usaha dalam SI adalah Joule. Yang B, karena Joule adalah satuan usaha dalam SI yang menunjukkan besarnya energi yang dipindahkan oleh gaya. Nomor 21, energi kinetik bergantung pada jawabannya yang kecepatan. Energi kinetik bergantung pada kecepatan sesuai dengan rumusnya yaitu energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, sehingga semakin besar kecepatan, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Nomor 22, energi potensial gravitasi bergantung kepada jawabannya yang massa dan ketinggian. Alasannya karena energi potensial itu dirumuskan sebagai M dikali G dikali H, sehingga dipengaruhi oleh massa dan ketinggian benda terhadap acuan. Nomor 23, teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Alasannya karena em, usaha total yang dilakukan pada benda akan mengubah energi kinetiknya, baik menambah maupun mengurangi. Nomor 24, energi mekanik kekal jika hanya gaya konservatif yang bekerja. Alasannya karena energi mekanik tetap jika tidak ada gaya non-konservatif seperti gesekan, sehingga energi hanya berubah bentuk tanpa hilang. Momentum didefinisikan sebagai jawabannya yang ini, M dikali V. Momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan, sehingga semakin besar massa atau kecepatan, semakin besar juga momentumnya. Nomor 26, momentum merupakan besaran jawabannya vektor karena memiliki arah yang sama dengan kecepatan, sehingga termasuk besaran vektor. Nomor 27, impuls berhubungan langsung dengan jawabannya perubahan momentum. Alasannya karena impuls sama dengan perubahan momentum sesuai dengan persamaan I sama dengan delta P, sehingga keduanya berhubungan langsung. Nomor 28, momentum sistem kekal jika tidak ada gaya eksternal. Alasannya karena momentum total suatu sistem akan tetap jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada suatu sistem. Nomor 29, pada tumbuhan tidak lenting sempurna, jawabannya yang D, benda menyatu.
Alasannya karena pada tumbuhan di ranting sempurna, kedua benda itu akan menyatu setelah tumbukan dan bergerak bersama. Nomor 30, kesetimbangan statik mensyaratkan jawabannya percepatan nol, karena dalam kesetimbangan statik itu sendiri tidak ada percepatan baik translasi maupun rotasi, sehingga benda itu tetap dalam keadaan diam. Nomor 31, syarat kesetimbangan translasi adalah jawabannya B, jawabannya yang B, sigma F sama dengan nol. Alasannya karena jumlah semua gaya yang bekerja harus nol agar tidak terjadi percepatan linear. Nomor 32, syarat kesetimbangan rotasi adalah jawabannya yang ini, yang C. Sigma R sama dengan nol. Sorry, sigma T. Jumlah semua torsi itu tuh harus nol agar benda tidak berputar atau mengalami percepatan sudut. Nomor 33, torsi bergantung pada jawabannya gaya dan lengan gaya. Karena torsi ini dipengaruhi oleh eh, besar gaya dan jarak dari titik putar. Jadi sesuai rumus, torsi sama dengan R dikali F sin theta. Nomor 34, torsi maksimum terjadi jika gaya tegak lurus batang yang C. Alasannya karena torsi maksimum itu terjadi saat sudut antara gaya dan lengan gaya 90 derajat, sehingga sin theta nilainya sama dengan 1. Nomor 35, kesetimbangan stabil ditandai oleh jawabannya B, energi potensial minimum. Alasannya karena pada kondisi stabil, benda berada pada energi potensial rendah sehingga jika diganggu akan kembali ke posisi semula. Nomor 36, benda diam tetapi tidak seimbang karena jawabannya C, masih ada torsi. Karena walaupun benda belum bergerak, adanya torsi itu bisa menyebabkan benda mulai berputar. Nomor 37, pusat massa suatu sistem adalah jawabannya C, titik representasi distribusi massa. Alasannya karena pusat massa adalah titik di mana seluruh massa sistem seolah-olah itu terkonsentrasi untuk mempermudah analisis gerak. Jawab nomor 38, pusat massa dan pusat berat berimpit jika jawabannya C, medan gravitasi seragam. Karena jika medan Z gravitasi itu seragam atau sama di seluruh bagian benda, maka pusat massa dan pusat berat akan berada di titik yang sama. Nomor 39, couple couple gaya menghasilkan torsi tanpa resultan gaya. Alasannya karena couple gaya itu terdiri dari dua gaya yang sama besar dan juga berlawan arah, sehingga tidak menghasilkan gerak translasi, tetapi menghasilkan putaran. Nomor 40, sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg. Percepatan berat tersebut adalah, ini menggunakan rumus A sama dengan F per M, maka A didapatkan 10 dibagi 2 sama dengan 5M per S kuadrat. Jawabannya yang C, 5M per S kuadrat. Nomor 41, sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5M per S. Jarak yang ditempuh dalam 4 sekon adalah, ini menggunakan rumus V dikali T, maka 5 dikali 4 jawabannya yang 20M, yaitu yang C. Nomor 42, sebuah benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20M dengan gravitasi diketahui 10 M per S kuadrat, maka energi potensial awalnya adalah, ini menggunakan rumus energi potensial atau EP, yaitu M dikali G dikali H, maka didapatkan energi potensial sama dengan 1 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya yaitu 20. Didapatkan hasilnya 200 Joule, yang C. Nomor 43, sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 M per S. Besar momentum pada benda tersebut adalah, ini menggunakan rumus M dikali V,
yaitu 2 dikali 3, maka didapatkan hasilnya 6 kilogram per S. Lanjut di nomor 4, sebuah gaya 20N bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah menggunakan rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S, maka usaha 20 dikali 5 sama dengan 100 Joule atau yang C. Jawabannya yang C. Lalu kita ke nomor 45. Sebuah balok bermasa 4 kilogram berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, maka percepatan balok adalah dia menggunakan rumus A, F, M, maka bisa langsung dibagi 12 dibagi 4, jawabannya 3M per S kuadrat. Lanjut ke nomor 46. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 m per s pada lintasan berjari-jari sepanjang 5 meter. Percepatan sentripetalnya adalah dia menggunakan rumus A sama dengan V kuadrat per R, sehingga V tadi 10 dikuadratkan jadi 100, dan juga diketahui jari-jarinya 5, maka 100 dibagi 5 sama dengan jawabannya yang D, 20 M per S kuadrat. Nomor 47. Sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter, tegak lurus batang. Besar torsinya adalah menggunakan rumus torsi yang tadi kita ketahui, yaitu sama dengan F dikali R, sehingga 10 dikali 0,5, maka hasilnya adalah 5 Nm. Yang B. Kita ke nomor 48. Sebuah benda bermassa 1 kilogram memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan tersebut adalah menggunakan rumus energi kinetik, yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat, maka diketahui tadi energi kinetiknya 50 sama dengan setengah dikali 1 dan dikali V kuadrat, kita cari V kuadratnya, maka menghasilkan 100. Itu V kuadratnya. Maka jika diakarkan hasilnya adalah 10 ms. Kita ke nomor 49. Dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kg meter per sekon, maka momentum akhirnya adalah momentum kalau pada sistem tertutup, sehingga momentum sebelum dan sesudah tumbukan tuh bakal tetap sama. Jadi jawabannya karena sama, maka jawabannya yang C, yaitu 10 kg meter per sekon. Di nomor terakhir bulan ganda, sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah karena beban ini berada di tengah ya, maka terbagi sama rata di kedua tumpuan kanan kirinya, sehingga uh, karena ini rata, maka di masing-masing tumpuan menahan sekitar 20 Newton. Setelah ini, kita akan lanjut membahas 50 soal esai berikutnya. Baik, sekarang kita sudah memasuki soal esai berjumlah 50 soal. Dari soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan juga besaran vektor disertai cara masing-masing. Jadi itu besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Misal kayak suhu, ditulis misalnya 30 derajat itu udah pasti. 30 derajat seperti itu. Nah, sedangkan kalau besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Kayak misalnya perpindahan. Misal digambarkan sebuah segitiga gini ya. Misal digambarkannya ada segitiga. Nah, perpindahannya itu yang di ini bagian sisi miringnya ini. Kayak misal sejumlah 5 meter kayak gitu-gitu. Enggak, dan definisi perpindahan sendiri itu adalah ini kan jarak antara si awal dan posisi akhir. Jadi kalau misalnya kita itu misal awalnya itu ada di posisi sebelah sini, maka akhirnya di sebelah sini. Nah, itu disebut perpindahan dan itu bernilaikan 5 itu tadi. Nomor 2, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Oke, satuan itu bisa dianggap penting karena
Kalau dalam fisika itu tuh menyatakan eh, makna fisis dari suatu besaran. Tanpa satuan, suatu hal itu nggak bermakna. Misal ya, contohnya, nah ini tadi yang contoh nomor satu itu kan ada lima. Lima di sini tuh harus jelas. Ini tuh lima apa? Jadi kita tulis bisa 5 meter. Mungkin kan jarak dari jarak dari sini dari atas ke bawah itu berjarak satuannya 5 sekon, 5 joule gitu kan. Nggak mungkin harus jelas apa yang sedang dideskripsikan ya gitu. Untuk nomor tiga, keberadaan massa dan berat secara fisis. Massa adalah ukuran banyaknya materi dalam benda dan nilainya tetap dimanapun. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada bentuk eh, dan massa itu nggak berubah karena jumlah zat tetap. Sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi karena gravitasi itu berbeda di tiap tempatnya. Maka berat juga bisa berubah. Misalnya di bulan tuh lebih kecil dibanding sama di bumi. Untuk nomor 4, mengapa hasil pengukuran selalu mengundang ketidakpastian? Ketidakpastian itu muncul karena keterbatasan alat ukur, keterampilan pengamat, dan juga kondisi lingkungan. Karena nggak ada alat ukur yang benar-benar sempurna. Selain itu, manusia bisa melakukan kesalahan saat membaca hasil. Dan kondisi lingkungan itu juga bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Makanya hasil pengukuran itu nggak bisa disebut hasil selalu pasti, karena dia selalu memiliki yang namanya ketidakpastian itu. Nomor 5, apa makna fisis dari komponen vektor? Komponen vektor itu menyatakan pengaruh vektor pada arah tertentu. Vektor itu dapat diuraikan menjadi komponen-komponen sumbu tertentu. Misalnya ada horizontal, sini ada horizontal, dan juga vertikal. Hal ini untuk mudah perhitungan karena setiap arah itu bisa dianalisis secara terpisah. Lanjut ke nomor 6, jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Oke, jarak tempuh itu semacam panjang lintasan yang dilalui benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir, seperti gambar yang nomor satu tadi. Jadi kalau misalnya jarak itu hanya memperhitungkan total lintasan tanpa arah. Jadi cuma kayak nggak ada arahnya gitu, nggak ada arahnya entah itu ke atas atau ke diagonal itu nggak ada. Sedangkan kalau pindah itu memperhatikan posisi awal dari akhir serta termasuk arahnya, sehingga nilainya bisa lebih kecil dari jarak. Nomor 7, mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Jawabannya karena perpindahan bernilai nol jika benda kembali ke posisi awal. Walaupun benda telah menempuh jarak tertentu, jika titik akhirnya sama dengan titik awal, maka perubahan posisinya nol sehingga perpindahannya nol. Lanjut ke nomor 8, apa perbedaan jarak kecepatan dan jarak kelajuan? Kelajuan itu besaran skalar. Ini itu adalah besaran masuk besaran skala. Masuk besaran. Dari skalar kelajuan itu, nah sedangkan kalau kecepatan itu vektor. Ditulis V aja ya. Nah, vektor. Kelajuan tuh hanya menunjukkan besar kecepatan dan arah, sedangkan kecepatan tuh menunjukkan besar dan arah gerak, sehingga lebih lengkap dan menggambarkan suatu gerakan dari benda. Nomor 9, kapan percobaan bernilai nol tetapi benda tetap bergerak? Eh, ini ketika benda itu konsisten. Bukan konsisten, apa namanya? Kecepatan konstan. Percepatan adalah perubahan kecepatan, jadi kalau misalnya kecepatan nggak berubah, itu tuh baik dari segi besar maupun dari arah, maka percepatannya itu nol, walaupun benda tidak bergerak. Itu terjadi ketika kecepatannya konstan, atau kayak stabil stagnan gitu. Nomor 10, jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Tanda negatif pada kecepatan ini tuh
menunjukkan arah gerak yang berlawanan dengan arah acuan. Dalam fisika, arah tertentu ditetapkan sebagai positif. Jika benda bergerak berlawanan dengan arah tersebut, maka eh, dinotasikannya itu sebagai negatif. Tapi bukan itu nilainya negatif gitu ya, tapi mereka hanya berlawanan aja kayak gitu. Lanjut kita ke nomor 11. Apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB? GLB ini memiliki kecepatan konstan dan percepatan nol. Penjelasannya karena nggak ada perubahan kecepatan, maka percepatan itu jelas nggak ada. Sehingga em, bisa dibilang gerak benda berlangsung dengan kecepatan yang tetap. Kita ke nomor 12. 11 sudah. Kita ke nomor 12. Mengapa grafik STGLB berbentuk garis lurus? Karena posisi berubah secara linear terhadap waktu. Dalam GLB, pertambahan posisi tiap satuan walau selalu sama, sehingga hubungan antara posisi dan waktu itu berbentuk secara garis lurus. Kita nomor 12 sudah. Kita ke nomor 13. Apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? GLB tidak memiliki percepatan, sedangkan kalau GLBB itu memiliki percepatan yang konstan. Pada GLB itu kecepatan tetap, sedangkan pada GLBB kecepatan berubah secara teratur karena adanya percepatan itu sendiri. Kita lanjut ke nomor 14. Mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Karena gaya gravitasi itu selalu bekerja pada benda. Selama benda bergerak di dekat permukaan, gaya gravitasi itu akan selalu menariknya ke bawah, sehingga percepatan gravitasi selalu ada pada gerak vertikal. Nomor 15. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Dipisah menjadi dua gerak sini, yaitu ada gerak horizontal dan gerak vertikal. Kedua gerak tersebut itu saling independen ya, artinya nggak saling mempengaruhi, sehingga dapat dianalisis secara terpisah untuk mempermudah perhitungan. Nomor 15 sudah, kita ke nomor 16. Apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Gaya adalah semacam interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk pada benda. Nah, gaya ini tuh dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk tergantung besar dan arah gaya yang terjadi atau arah gaya yang bekerja. Nomor 17, mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda itu bergerak? Karena gaya yang bekerja itu bisa saling meniadakan. Jika resultan gaya nol, maka benda tidak mengalami percepatan, sehingga bisa tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kita lanjut ke selanjutnya itu nomor 18, nomor 17 sudah, 16 sudah, 17 sudah, kita ke nomor 18. Jelaskan hukum satu Newton secara konseptual. Oke, hukum satu Newton itu menyatakan bahwa benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Artinya kalau misalnya perubahan gerak hanya terjadi jika ada gaya total yang tidak nol, jika gaya-gaya yang bekerja seimbang, benda nggak akan berubah keadaan, sehingga bisa tetap diam atau terus bekerja atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nomor 20, nomor 19, apa makna inersia? Inersia itu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Semakin besar massa benda, maka semakin besar inersianya. Sehingga benda tersebut lebih sulit untuk diubah keadaan geraknya, baik dari diam menjadi bergerak ataupun dari gerak menjadi diam. Nah, ini baru nomor 20. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Hubungan gaya, massa, dan percepatan itu dinyatakan oleh ini. Ada rumus sigma F sigma F itu gaya sama dengan M dikali sama A. Penjelasannya, percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya,
Gaya besar menghasilkan percepatan besar, tetapi jika masanya besar, percepatannya menjadi lebih kecil. Nomor 20 sudah. Kita ke nomor 21. Mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Karena setiap interaksi antara dua benda itu menghasilkan pasangan gaya aksi dan reaksi. Ini sesuai dengan hukum Newton 3. Jika benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan pada benda A. Kita ke nomor 22. Apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Diagram benda bebas digunakan untuk menunjukkan semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Dengan menggambar semua gaya secara terpisah, itu kita tuh dapat menganalisis resultan gaya dengan lebih mudah dan menghindari kesalahan dalam satu perhitungan. Lanjut, kita ke nomor 23, jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal itu gaya reaksi dari permukaan yang bekerja tegak lurus terhadap suatu bidang. Gaya ini tuh muncul uh, untuk menahan benda agar tidak menembus permukaan dan besarnya itu tuh menyesuaikan dengan gaya lain seperti berat bendanya. Kita lanjut ke nomor 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Berlawanan arah gerak. Karena gaya gesek itu menentang gerakan atau kecenderungan gerak relatif. Gaya gesek muncul akibat kontak antar permukaan dan selalu bekerja untuk menghambat gerakan, sehingga arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kita lanjut ke nomor 25. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Benda meluncur karena adanya komponen gaya berat sejajar bidang. Gaya gravitasi diuraikan menjadi komponen tegak lurus dan sejajar bidang. Komponen sejajar bidang inilah yang menyebabkan benda bergerak turun. Nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Ini tuh dibutuhkan karena untuk mempertahankan gerak melingkar itu sendiri. Kalau misalnya nggak ada gaya ini, benda itu bakal bergerak lurus. Nah, gaya sentripetal menarik benda menuju pusat lintasan sehingga arah geraknya terus berubah, terus bergerak. Nomor 27, apa itu gaya sentrifugal? Gaya sentrifugal itu sebenarnya gaya semu yang muncul pada kerangka berputar. Hmm, apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Gaya ini tuh muncul karena pengamatan dari kerangka acuan yang berputar. Jadi kerasa seperti apa ya, mendorong benda yang menjauh dari pusat seperti itu. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Hmm, pada gerak lurus, percepatan searah lintasan, sedangkan pada gerak melingkar menuju pusat lintasan. Pada gerak melingkar, arah kecepatan terus berubah sehingga diperlukan percepatan untuk menuju pusat. Diperlukannya itu juga sebagai untuk menjaga lintasan melingkar. Kita ke nomor 29, jelaskan pengertian usaha. Usaha adalah energi yang dipindahkan oleh gaya yang menyebabkan perpindahan. Usaha hanya terjadi jika ada gaya dan perpindahan yang searah. Jika tidak ada perpindahan, maka juga tidak ada usaha. Kita ke nomor 30. Kapan usaha itu bernilai nol jika meskipun ada gaya? Usaha bernilai nol jika ada gaya yang tegak lurus terhadap perpindahan. Karena tidak ada komponen gaya yang searah perpindahan, maka gaya tersebut itu tidak melakukan kerja pada benda. Nomor 31. Nomor 31. Apa makna apa makna sudut dalam rumus usaha? Sudut menentukan besar komponen gaya yang melakukan usaha, hanya komponen gaya yang searah pindahan yang menghasilkan usaha. Sehingga sudut antara gaya dan perpindahan sangat pengaruh. Nomor 30 sudah, 31 sudah. Sekarang kita ke
32. Jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha total sama dengan perubahan energi kinetik. Jika usaha positif, maka energi kinetik itu bertambah. Dan sebaliknya, jika usaha negatif, energi kinetik itu bakal berkurang. Nomor 33, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Contohnya, benda di ketinggian memiliki energi karena dapat jatuh akibat adanya gaya gravitasi. Nomor 34, kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik kekal jika hanya gaya konservatif yang bekerja. Energi itu nggak hilang, hanya berubah bentuk antara energi kinetik dan energi potensial. Kita lanjut ke nomor 35, mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Energi itu berubah menjadi panas. Gesekan mengubah energi mekanik menjadi energi internal sehingga tidak terlihat sebagai sebuah gerakan lagi. Kita ke nomor 36, jelaskan konsep pusat massa. Pusat massa adalah titik di mana seluruh massa sistem seolah-olah itu terkonsentrasi. Gerak sistem dapat dianalisis seolah-olah semua massanya berada di titik tersebut. Ke-37, mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai suatu benda? Karena adanya gaya internal yang saling meniadakan. Yang memengaruhi gerak sistem hanyalah gaya luar, sehingga analisis menjadi lebih sederhana. Nomor 38, apa makna momentum secara fisik? Momentum bergantung pada massa dan kecepatan, sehingga benda besar atau cepat itu lebih sulit dihentikan. Dapat dibilang bahwa momentum adalah ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan geraknya. Nomor 39, mengapa benda bermassa besar sulit dihentikan? Karena momentumnya itu lebih besar. Semakin besar massa, semakin besar momentum, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar untuk menghentikannya. Kita ke nomor 40, jelaskan pengertian impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dan waktu kerjanya. Impuls menunjukkan seberapa besar perubahan momentum akibat gaya yang bekerja dalam seiring waktu tertentu. Nomor 41, apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Artinya gaya yang bekerja dalam waktu tertentu akan mengubah momentum benda sesuai besar impulsnya. Nomor 42, kapan momentum kekal? Momentum kekal pada sistem tertutup tanpa gaya eksternal. Artinya, selama tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem, total momentum sebelum dan sesudah kejadian tetap sama, walaupun di dalam sistem terjadi interaksi. Lanjut ke nomor 43, mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem karena saling meniadakan. Gaya internal itu selalu muncul berpasangan dan berlawanan arah, sehingga keresultannya nol dan tidak mengubah momentum total sistem. Nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna itu tumbukan yang memenuhi kekekalan momentum dan energi kinetik. Pada tumbukan ini, nggak ada energi yang hilang menjadi panas atau bentuk lain, sehingga energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu tetap sama. Ke nomor 45, apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Pada tumbukan tidak lenting, energi kinetik tidak kekal. Pada tumbukan lenting, energi kinetik tetap, sedangkan pada tumbukan tidak lenting, sebagian energi berubah menjadi panas atau deformasi, sehingga energi kinetik berkurang. Nomor 46, jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik adalah keadaan benda diam tanpa percepatan dan translasi rotasi. Penjelasannya, artinya nggak ada resultan gaya dan tidak ada resultan torsi, sehingga benda tetap dan diam itu benda tetap diam dan nggak berputar. Nomor 47, mengapa benda diam dan belum tentu seimbang? Jawabannya,
Benda diam belum tentu seimbang karena bisa saja masih ada torsi. Walaupun benda belum bergerak, kalau misalnya ada gaya yang nggak seimbang atau torsi, itu benda bisa aja mulai bergerak atau berputar, sehingga belum benar-benar setimbang. Nomor 48, apa syarat kesetimbangan translasi? Syarat kesetimbangan translasi adalah sigma F sama dengan 0. Di sini kita tulis sigma F sama dengan 0. Artinya jumlah semua gaya yang bekerja pada benda itu harus 0, sehingga nggak terjadi percepatan linear. Nomor 49, apa syarat kesetimbangan rotasi? Untuk kesetimbangan syarat rotasi ini, sigma torsi sama dengan kita tulis 0. Artinya jumlah semua momen gaya atau torsi itu harus 0, sehingga benda nggak mengalami percepatan sudut. Nomor terakhir, jelaskan makna torsi secara intuitif. Torsi adalah kemampuan gaya untuk memutar benda, maka semakin besar gaya, semakin jauh jaraknya dan titik putar, maka semakin besar juga efek putarnya, sehingga benda lebih mudah untuk berotasi. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari 50 soal esai dan 50 soal pilihan ganda fisika dasar materi UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan, dan apabila ada yang menanyakan, boleh tanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.